Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imalinda Deriana, SPDMM. Saya seorang dosen di program studi kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Umrah. Saat ini saya dan tim saya sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi dengan tema pengembangan UMKM melalui sarana dan prasarana perpustakaan. Seperti yang kita tahu, untuk mengembangkan sebuah UMKM, banyak hal yang dapat dilakukan, namun banyak juga kendala yang kita hadapi. Maka dari itu, untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM, kami memutuskan untuk memperkenalkan kepada UMKM mengenai manfaat dari sarana dan prasarana perpustakaan yang bisa mereka akses gratis dan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan kewirausahaan mereka. Baik, saya akan menampilkan sebuah slide yang akan menggambarkan bagaimana PKM kami berjalan. Yang pertama, tim kami terdapat beberapa orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua. Kemudian ada Ibu Nurbaiti, SIKOM ME, CDMP, CEAP. Beliau merupakan anggota kami. Kemudian ada Ibu Sufnirayanti SEME yang merupakan dosen dari Prodi Kewirausahaan juga. Dan yang terakhir ada Bapak Agrin S. Putra SEME yang juga merupakan dosen program studi kewirausahaan. Dalam hal ini kami juga dibantu oleh beberapa mahasiswa dan bermitra dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang mana di dinas tersebut juga mengelola perpustakaan kabupaten yang memiliki prasarana berupa gedung yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas termasuk pelaku UMKM. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan mungkin dikenal sebagai tempat untuk membaca buku. Dan di antaranya yang datang adalah para pelajar untuk mencari referensi dari kegiatan belajar mereka. Sementara untuk saat ini, fungsi perpustakaan itu sendiri sudah berkembang sangat luas, yang darinya tempat penyimpanan buku, kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana selain membaca buku. Yang pertama, mungkin kita ketahui buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan sangat banyak, yaitu ada buku beberapa di antaranya adalah buku pelajaran, ada juga buku referensi mengenai craft atau kreativitas, kemudian ada buku mengenai ekonomi, manajemen, buku bahkan buku resep masakan, buku mengenai pertanian, buku mengenai peternakan, semuanya ada di sana. Beberapa buku di antaranya seperti buku-buku resep masakan, buku mengenai pertanian, buku mengenai kelautan, budidaya ikan, dan lain-lain. Semua buku itu dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk membuat inovasi pada produknya. Dari wawancara yang sempat kami lakukan, di antaranya pertama oleh wawancara kepada Bapak Hasri Handra. Dari siapa? Bu Suci sama Bu Rizky ada di kantin. Nanti balik lagi ya. Oke, sip. Oke. Salah satu interview yang kami lakukan adalah dengan Bapak Hasihandra SST. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Menurut beliau sendiri bahwa paradigma itu telah berubah. Nah, mulai perpustakaan merupakan tempat membaca buku, sekarang perpustakaan sudah memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai pusat kegiatan masyarakat. Ada ruang yang diperuntukkan untuk masyarakat untuk melakukan banyak hal, seperti ruang berdiskusi, kemudian ada juga beberapa sarana dan prasarana lain, seperti akses WiFi gratis, juga ada personal komputer yang bisa digunakan oleh anggota perpustakaan. Bahkan ada ruang baca khusus untuk anak-anak. Nah, yang kedua, menurut Ibu Istrianti Parlina SEMM, beliau merupakan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Untuk saat ini, demografi pengunjung perpustakaan sendiri itu didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Mereka mencari buku-buku untuk referensi pelajaran mereka. Sementara untuk masyarakat lainnya masih jarang yang berkunjung karena ketidaktahuan mereka bahwa perpustakaan bukan lagi merupakan tempat baca buku, tapi bisa didatangi untuk melakukan kegiatan lainnya. Dari inilah kami kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan sarana dan prasarana perpustakaan kepada pelaku UMKM di sekitar Kijang Kota agar mereka dapat mengembangkan usahanya, tapi tidak lagi berpikir bahwa mereka kekurangan modal juga sarana dan prasarana. Karena ada beberapa sarana dan prasarana yang bisa digunakan gratis oleh pelaku UMKM tersebut. Nah, menurut Hafizah Ramadhani Putri SPWK yang merupakan ketua dari TPPKK Kabupaten Bintan, memang sebagian dari pelaku UMKM itu masih kurang di bidang pemasaran. Mereka mungkin belum terlalu paham mengenai bagaimana caranya memasarkan secara online. Dari itulah kami melakukan pelatihan berupa digital marketing yang memanfaatkan sarana dan prasarana perpustakaan. Sehingga pelaku UMKM tersebut selain mendapatkan wawasan mengenai cara pemasaran online, tapi mereka juga mengetahui bahwa ada sarana dan prasarana gratis yang bisa mereka gunakan di kemudian hari jika mereka ingin melakukan pemasaran secara online. Nah, dari situ kami melakukan pelatihan atau workshop mengenai digital marketing. Materi-materi yang kami pilih adalah belajar membuat foto produk sederhana. Mungkin beberapa pelaku UMKM merasa sulit untuk melakukan foto produk, tidak punya kamera seperti itu, atau saja untuk membayar studio untuk membuat foto produk yang pro, biayanya cukup mahal, maka kami eh, berbagi sharing kepada mereka bahwa untuk membuat foto produk tidak perlu menggunakan kamera yang mahal atau membayar dengan sangat mahal untuk jasa tersebut, tapi dengan smartphone yang mereka punya, mereka juga bisa membuat foto produk sederhana, tapi dengan kualitas yang bagus, dengan memperhatikan setting kamera smartphone, juga memperhatikan cahaya alami dari produk tersebut. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan untuk membuat flyer sederhana menggunakan aplikasi Canva. Canva kami pilih karena memang eh, caranya yang mudah dan keyakinan bahwa Canva ini dapat digunakan baik orang-orang berusia muda maupun yang sudah lanjut. Karena Canva sendiri mudah untuk dipelajari. Sehingga ketika pelaku UMKM sudah mendapatkan foto produk yang bagus, mereka bisa melanjutkan untuk membuat flyer melalui Canva. Yang ketiga adalah copywriting atau caption yang kemudian harus diletakkan. Ketika pelaku UMKM sudah mendapatkan foto dan juga flyer yang bagus, biasanya mereka lupa meletakkan caption untuk menarik pelanggan seperti itu. Pelanggan sendiri kadang-kadang
akan tertarik dengan suatu produk yang dijual online ketika mereka melihat caption yang atraktif. Dengan itu, kami memberikan materi mengenai copywriting. Kami sharing kepada pelaku UMKM bagaimana caranya membuat copywriting atau caption yang menarik dengan cara menggunakan AI. Kami memberitahu kepada pelaku UMKM bahwa ada beberapa kata kunci yang harus dibuat, ada beberapa prompt yang harus dibuat di AI untuk mendapatkan copywriting yang bagus untuk menarik minat pengunjung atau pelanggan. Selanjutnya adalah kami juga memperkenalkan program khusus dari perpustakaan itu sendiri, yang mana ada program bernama TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program tersebut memang diinisiasi oleh Perpusnas yang mengajak beberapa perpustakaan dari kabupaten. Salah satunya adalah dari Kabupaten Bintan. Output dari program ini sendiri untuk Kabupaten Bintan adalah gerai literasi, yang mana gerai literasi ini menggandeng pelaku UMKM Bintan untuk memasarkan produknya melalui gerai literasi tersebut. Sehingga pelaku UMKM tersebut mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Dari sini sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa perpustakaan bukan lagi sekedar tempat membaca buku, tapi banyak eh, manfaat di dalamnya untuk masyarakat luas, tidak terkecuali pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan sarana dan prasarana perpustakaan agar, salah deh. Nah, pelatihan-pelatihan ini sendiri kami buat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana perpustakaan. Seperti tadi, foto produk sederhana, kami menggunakan background yang ada di prasarana seperti foto produk sederhana. Kami memanfaatkan prasarana perpustakaan, yaitu berupa ruang baca yang memang didesain seestetik mungkin, sehingga produk UMKM mendapatkan background yang sangat bagus untuk produknya. Kemudian juga kami menggunakan akses WiFi gratis dan juga personal komputer yang disediakan oleh perpustakaan untuk melakukan Canva training untuk membuat creating product flyers. Dengan ini kami menunjukkan juga kepada pelaku UMKM bahwa di kemudian hari mereka bisa menggunakan WiFi gratis dan personal komputer untuk membuat flyer mereka menggunakan Canva. Begitu juga untuk copywriting, kami menggunakan WiFi gratis dari perpustakaan, juga PC, sehingga kami menunjukkan kepada pelaku UMKM bahwa sarana tersebut dapat mereka manfaatkan di kemudian hari untuk membuat copywriting yang bagus menggunakan AI. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perpustakaan bukan lagi tempat untuk membaca buku saja, tapi banyak sarana prasarana yang dapat digunakan. Prasarana berupa gedung, juga ruang yang bisa digunakan oleh masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM, baik itu untuk berdiskusi atau mau melakukan foto produk. Kemudian juga ada akses WiFi gratis, ada personal komputer, bahkan ada beberapa buku yang memang relate untuk mereka jadikan referensi dalam mengembangkan produk. Dan kemudian ada juga output asli dari perpustakaan berupa gerai literasi yang mana pelaku UMKM setempat dapat memasarkan produknya dari sana. Demikian pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan pada kali ini. Semoga
Setelah ini, semakin banyak orang yang datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana, termasuk para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat berkembang lebih, yang mana perkembangan UMKM itu juga menjadi tolak ukur perkembangan ekonomi daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.